Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Dulu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dalam perkuliahan Manahij Al-Mufassirin. Bagaimana? Siap hari ini berkuliah? Siap nih? Oke, baik. Sepertinya hari ini adalah pertemuan ke-9 ya. Kita hari ini adalah pertemuan ke-9, artinya bahwa sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali, sudah ada 8 materi yang kemudian Ibu sampaikannya, ada 8 materi. Materi kita hari ini adalah Manhaj Tafsir Al-Misbah ya, Manhaj Tafsir Al-Misbah. Baik, sebelum kita atau Ibu mengantarkan barangkali atau sebelum Ibu bertanya-tanya terkait dengan materi terdahulu, Ibu mengabsen dulu. Alhamdulillah Asma hadir ya. Nurul Azizah hadir. Manhaj Tafsir Al-Misbah tadi Ibu sudah sampaikan bahwa materi-materi terkait dengan Manhaj Tafsir Al-Misbah itu sebelumnya sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Barangkali atau tentu sudah ada atau masih mengingat mahwal manhaj ya, masih mengingat apa ruang lingkup daripada manhaj itu. Ibu kasih dulu ruang lingkup daripada manhaj itu adalah sumber-sumber penafsiran, dan kemudian metode-metode tafsir, dan kemudian apa lagi? Corak tafsir, dan kemudian juga ada pendekatan tafsir. Barangkali ada satu dua orang di antara kalian yang ingin merefresh materi terdahulu itu, sehingga nanti itu akan mengantarkan kita kepada pembelajaran dari manhaj. Jadi bisa lebih nyambung. Ada barangkali satu atau dua orang sumbernya, bahwa sumber tafsir atau metode tafsir ada? Oke, silakan Desi ya. Iya, silakan. Terkait dengan sumber tafsiran itu ada 3 buku, yaitu yang pertama tafsir Ibnu Mansur, yang kedua tafsir Ibnu Tabari, kemudian yang ketiga tafsir Ibnu Syarih. Oke, bagus. Baik, Ibu mendengarkan itu, insya Allah ya sudah refresh kembali dari materi-materi sebelumnya. Jadi ini sangat bagus untuk kemudian kita melanjutkan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk di kelas ini, kalian sudah membaca tidak? Sudah membaca belum materi hari ini terkait dengan Manhaj Tafsir Al-Misbah? Ada yang sudah membuka-buka apa ini yang mau dibahas hari ini? Ada yang sudah membuka-buka begitu? Ada yang sudah membuka artikel, membaca-baca terkait apa yang mau kita bahas hari ini? Ya, jadi sebelum kita masuk kepada materi hari ini, apa ada yang sudah membuka materi terkait dengan materi kita Manhaj? Ada yang sudah membaca-baca artikel mungkin, atau buku tentang metode? Ada? Ada ya? Sudah ya, jadi minimal kali ini sudah ada kira-kira kayaknya pembahasannya hari ini tuh ini. Nah, itu semua bagus untuk kemudian melatih daya pikir kita. Itu semua bagus untuk menstimulasi agar ketika nanti di dalam kelas tidak blank. Jadi ketika di dalam kelas sudah ada bahan-bahan minimal secara umum yang kemudian kita ketahui, sehingga diskusinya nanti makin makin mendalam, gitu ya. Baik, karena hari ini itu materi kita adalah Manhaj Tafsir Al-Misbah, maka kemudian ada hal yang ingin kita capai dalam materi hari ini atau dalam kajian hari ini. Apa yang harus kita capai? Tentu yang harus kita capai adalah kita semua ingin mengetahui, kita semua ingin memahami apa itu Manhaj Tafsirnya Al-Misbah, seperti apa Manhaj Tafsirnya Al-Misbah. Kita semua ingin sampai kepada menganalisis apa Manhaj Tafsirnya Al-Misbah, apa sumber-sumber penafsiran yang kemudian
di apa namanya yang kemudian diambil atau dipilih oleh Quraisy Syihab dalam menafsirkan. Apakah bil ma'thur, apakah bil roi, atau apakah bil isyari. Lalu kemudian yang kedua, kita juga ingin memahami ya dan menganalisis apakah metode tafsir yang digunakan oleh Profesor Dr. Quraisy Syihab dalam menuliskan tafsirnya. Lalu kemudian pendekatan juga, kita ingin tahu seperti apa pendekatan yang digunakan sehingga pendekatan itulah nantinya yang akan melahirkan corak penafsiran. Baiknya, saya ini slide-nya PDF-nya. Ini Ibu contoh kasih tahu ya. Kita bisa mendownload PDF-nya. Jadi ini kan PDF-nya atau ini PPT-nya Ibu, materinya Ibu akan Ibu nanti berikan. Itu langsung kita download PDF. Coba kita lihat. Ini langsung terkoneksi ya, jadi kalian bisa mendownload. Nah, jadi nanti kalian bisa mendownload langsung. Lalu kemudian yang kedua, ini Ibu tampilkan saja dulu. Yang kedua ada aplikasinya. Sekarang itu ada aplikasi tafsir al-Misbah. Jadi kalau di HP kalian punya Android, nanti langsung bisa di-download itu di HP aplikasinya. Lalu kemudian kita langsung bisa buka. Ada namanya aplikasi tafsir al-Misbah. Nah, ini bisa di-download ya dari Ustaz Nurul Quran, aplikasi tafsir al-Misbah. Jadi barangkali tidak ada kendala bagi kita untuk kemudian mengetahui secara mendalam. Kira kalau itu sudah dipegang aman berarti ya tafsir al-Misbah. Kalian kalau mau membaca itu konteks keindonesiaan dalam tafsir al-Misbah itu bisa langsung diklik. Ini bisa dibaca, ini kita bisa langsung mengklik karena ini sudah terhubung langsung dengan jurnalnya. Ini sudah terhubung langsung dengan jurnalnya. Ini bisa dibaca. Itu ya, ini bisa dibaca. Ini tulisan saya juga, hasil penelitian saya dengan ini dari saudari Ibu Kaludin ya, dengan penelitian saya. Nah, sampai di sini barangkali dari apa yang sudah disampaikan tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo bertanya. Ada? Oke, bisa dapat dilihat. Oke. Ya, silakan. Ini tadi mengenai penjelasan yang sudah tadi dipaparkan ya. Di situ saya baca garis besar bagaimana konteks keindonesiaan dalam ayat ini. Artinya memang ini tafsir al-Misbah itu memang khusus diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia saja itu atau dia bisa diimplementasikan untuk skala global. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Apakah memang hanya untuk masyarakat Indonesia atau ini diperuntukkan untuk masyarakat global? Dari good, yang lagi. Oke, jelaskan. Iya, silakan. Apa yang menjadi perbedaan dari tafsir al-Misbah dengan tafsir lainnya? Apa yang menjadi perbedaannya? Oke, jadi tadi Ibu dengarkan pertanyaan yang pertama itu tujuan. Jadi ada dua pertanyaan dari teman-teman kita tadi, ada dua pertanyaan terkait apa yang kemudian tadi Ibu sampaikan. Ini berarti sudah banyak ini di dalam pikirannya, sudah muncul barangkali di dalam apa ya namanya di dalam otaknya tafsir al-Misbah itu seperti apa yang mengitari dan lain sebagainya, gitu ya. Barangkali tidak langsung dijawab, tapi kita akan bersama-sama menjawab. Kita akan bersama-sama menjawab kedua pertanyaan dari siapa tadi, Mustafa Nurul dan kemudian Nurul Sekia. Untuk menjawab ini kita mengkaji bersama dulu. Saya Ibu ingin kita bagi dua kelompok, bisa? Kita bagi dua kelompok, ini 4 orang, ini 3 orang. Kelompok 1, kelompok 2. Ini dalam rangka untuk kemudian kita mengkaji apa yang kemudian tadi menjadi pertanyaan oleh teman tadi yang berdua dan apa yang menjadi tujuan daripada materi perkuliahan hari ini. Jadi ininya itu kelompok 1 kalian akan mengkaji apa saja sumber-sumber penafsiran
ya, sumber-sumber tafsirannya tafsiran Misbah. Lalu kemudian yang kedua adalah mengkaji apa yang kedua itu udah ya. Lalu kelompok kedua adalah mengkaji bagaimana pendekatannya beliau, lalu cara tafsirnya beliau seperti apa cara penafsiran beliau. Dan nanti setelah kemudian cukup diskusi kelompoknya, Ibu barangkali mau mendengarkan satu orang di antara kalian untuk menyampaikan apa hasil daripada pengkajiannya atau apa hasil daripada kajiannya. Sebelum itu, Ibu juga ingin memberitahukan tadi ya bahwa untuk kemudian yang kedua ya kita kemudian bisa mencari di mana di Google Scholar. Bisa buka Google Scholar. Kita ya Google Scholar kita ketikkan langsung saja masuk di Google, lalu Google Scholar. Nanti di Google Scholar tuliskan kata kunci apa manhaj lalu kemudian apa tafsir al-Misbah. Itu sudah banyak sekali, ada banyak sekali kajian-kajian yang terkait dengan tafsir al-Misbah. Jadi kalian bisa membaca di sini sambil silakan dulu berdiskusi ya, silakan. Cukup ya? Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Siapa? Kamu duluan? Oke. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya akan mewakili kelompok 1 tadi yang untuk mencari atau mempresentasikan tentang poin sumber dari metode tafsir al-Misbah. Jadi ada sumber dari tafsir al-Misbah itu secara umum terdapat 5 asal primer. Tafsiran al-Misbah ini yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah yang sahih, yang ketiga pendapat teman dan takmin yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, poinnya sudah dapat ya? Poinnya sudah dapat. Tadi mencermati atau mendengarkan hasil daripada pemaparannya. Jadi sesungguhnya adanya konteks keindonesiaan itu mencerminkan bahwa tafsir al-Misbah ini memiliki keluasan perspektif di dalamnya. Itu mencerminkan demikian, ya. Orang Indonesia yang saja yang kemudian menikmati tafsir ini. Maka saat ini ya sekarang. Jadi ini tidak hanya kemudian diperuntukkan oleh orang Indonesia, tetapi itu mencerminkan bahwa Quraisy di dalam penafsirannya itu sangat luas ya, sangat beragam. Lalu kemudian yang kedua, apa keunggulannya? Dia dari beberapa dari penjelasan teman-teman bahwa ada beberapa dari tafsir al-Misbah itu yang salah satunya pendekatan tafsirnya itu kontekstual. Nah, itu adalah salah satu keunggulan ya, yaitu barangkali memang menjadi salah satu keunggulan karena Quraisy ini memang hidup di dunia kontemporer sehingga kemudian penafsirannya harus menggunakan pendekatan kontekstual. Itu ya, itu salah satu berarti sudah terjawab dari hasil diskusi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri diskusi, Ibu mau satu orang kan yang kemudian menyimpulkan ya, satu orang yang menyimpulkan hasil daripada diskusi hari ini. Oh baik, Musallama bil khiyar. Silakan Musallama. Baik, berdasarkan mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, dan ada beberapa poin kesimpulan yang bisa saya tangkap berdasarkan tafsir al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Yang pertama, tafsirnya yang luas dan sumber tafsir yang tidak hanya sumber tafsir yang tidak hanya merengkup atau fokus pada tafsir klasik, tapi dia juga
juga mengambil pendekatan yang kontekstual dengan corak tafsir adatul ijtimai dan juga berfokus pada konteks bahasa. Dan selain itu metode penafsiran yang dipakai adalah metode monodili dan metode tahlili. Ya. Oke, kalau saya menggarisbawahi ya dari apa yang disampaikan oleh Musallam tadi bahwa kontekstual ya, kontekstual itu yang betul tadi yang disampaikan bukan berarti kita meninggalkan yang klasik, tapi bagaimana kemudian itu bisa kita gunakan atau bisa kita implementasikan, bagaimana itu berdialog dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa mengimplementasikan, karena pendekatannya adalah pendekatan kontekstual. Kalau kita mengacu kepada pendekatan kontekstual itu banyak sekali ya pendekatan kontekstual. Ya, pendekatan kontekstual dalam tafsir itu sangat luas. Ada pendekatan kebahasaan. Ada yang pernah mendengar stilistika dalam pendekatan kontekstual dengan menggunakan stilistika. Stilistika itu adalah pendekatan sastra, tetapi juga kemudian dipakai dalam pendekatan Al-Quran. Itu kemudian mengabarkan bahwa pendekatan dalam studi Al-Quran ini mampu untuk kemudian kita bukan sesuaikan atau dialogkan, mampu kemudian berdialog dengan pendekatan umum, mampu berdialog dengan pendekatan umum, tentu dengan tokohnya. Jadi kan begitu, keilmuan itu sekarang terintegrasi. Bagaimana kita kemudian mengintegrasikan antara keilmuan tafsir dengan kemudian keilmuan yang lain, maka perlu kemudian ada wilayah kolaborasi di dalamnya. Maka hari ini banyak ada mufasir harus berkolaborasi dengan orang-orang kesehatan untuk kemudian mengungkap apa makna kesehatan di dalam Al-Quran, dalam perspektif kesehatannya, ya, dalam perspektif kesehatannya itu kita bisa mengungkap. Maka perlu kemudian berkolaborasi. Sama halnya barangkali ada keilmuan sastra seperti tadi statistika, orang mufasir harus kemudian berkolaborasi. Kalau tidak mumpuni ya misalnya dalam hal itu, maka perlu untuk kemudian berkolaborasi. Nah itu sekarang integrasi keilmuan seperti itu ya, itu juga barangkali titik poin dari saya terkait dengan tafsir al-misbah, tafsirnya kontekstual yang meskipun kemudian penafsiran adalah birrohni tetapi tidak menghilangkan bil maknanya, karena itulah kemudian penafsiran birrohni yang bagus. Metode tafsirnya betul tadi, metode tafsirnya adalah tahlili ya, metode tafsirnya adalah tahlili, meskipun di beberapa kesempatan ada metode mau di dalam pendekatannya kontekstual juga kemudian yang melahirkan melahirkan corak ya. Corak yang dilahirkan itu adalah ada bentuk istimai. Ada bentuk istimai itu adalah sosial kemasyarakatan. Itu ya semoga dipahami. Paham tidak? Oke, jadi cukup ya untuk kemudian perbincangan hari ini. Tadi karena sudah Ibu mendengarkan presentasi secara lisan, barangkali untuk kemudian kedalaman pembahasan ya, kedalaman pembahasan untuk selanjutnya, untuk kedalaman kajian, keluasan kajian, Ibu ingin memberikan tugas mandiri. Tugas mandiri itu berupa merangkum hasil diskusi kita hari ini. Karena tadi kan tugasnya sudah membicarakan, melisankan tadi. Maka mungkin sekarang tugasnya bagaimana itu bisa dirangkum dalam tulisan. Jadi punya kecakapan bertutur, juga punya kecakapan dalam menulis. Lalu kemudian tentu Ibu selalu ingin mengingatkan kepada kalian agar membaca banyak literatur terkait. Untuk apa? Kita membaca banyak literatur itu juga untuk kemudian meluaskan pandang kita, meluaskan perspektif kita. Karena dengan membaca ragam pendapat, dengan membaca ragam literatur itu akan tidak memudahkan kita untuk menyalahkan sebuah pendapat. Nah itu salah satu kemudian tujuannya, tidak mudah untuk kita menyalahkan sebuah pendapat. Jadi kita sudah ada ada poin bagaimana kita bisa mentoleransi beragam untuk keragaman pendapat. Saya kira itu juga menjadi tujuan daripada daripada Kementerian Agama untuk bagaimana kita bermoderasi, bagaimana kita bertoleransi tidak hanya terhadap budaya atau tidak hanya kepada komunitas agama lain, tapi yang paling penting bagaimana kemudian kita bertoleransi terhadap ragam pemikiran ini. Dan saya kira ilmu Al-Quran dan tafsir itu sangat kemudian difasilitasi, karena mufasir itu ketika
hingga seterusnya. Jadi itu kira-kira itu yang patut kemudian kita lakukan dalam diri kita sendiri. Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena hari ini sudah kemudian mengikuti perkuliahan hari ini. Ibu ingin menyampaikan selamat sehat selalu, bahagia, apa lagi, dan yang lebih baik nanti yang kemudian mencapai. Ibu cukupkan sekian. Bila itu sebentar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kita semua.